Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apakah suara saya bisa? Siang, Pak. Suara saya bisa kedengaran clear? Bisa, Pak. Slide share sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Hari ini kita akan melihat bagaimana PPPoE. PPPoE ini adalah tunnel ya, tunnel di layer kedua. Seperti apa prinsipnya dan nanti mungkin ada sedikit lab demo konfigurasinya di router, baik itu router yang sebagai server PPoE seperti apa dan router untuk klien dari PPoE itu seperti apa. Nah, teknologi ini sebenarnya masih dipakai sampai dengan sekarang ya. PPPoE ini, kalau Anda di rumah berlangganan ISP misalkan IndiHome, ketika IndiHome terkoneksi dengan modem router yang ada di rumah Anda, maka koneksi dari arah ISP atau Telkom ke rumah Anda itu menggunakan PPPoE sebenarnya. Dan koneksinya tentu saja Anda harus berada di dalam jaringan fiber optik atau FTTH miliknya si Telkom, karena jaringan PPoE ini sekali lagi hanya berada di layer kedua sehingga tidak bisa melewati yang namanya router. Jadi Anda harus berada dalam satu media akses atau satu layer di layer 2 maksud saya dengan server PPPoE kalau Anda di posisi sebagai PPPoE klien. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih proses koneksi dalam PPPoE, termasuk nanti Anda bisa lihat bentuk frame-nya atau bentuk package-nya itu seperti apa. Kita lihat nanti di hasil snipping Wireshark, kita bisa analisa di situ isinya apa saja. Kemudian nanti kita coba untuk membuat satu tunnel PPPoE dengan menggunakan dua buah router, satu router sebagai klien, yang satu router lagi sebagai servernya PPPoE. Nah, kalau dulu mungkin Anda masih ingat sebelum ya ada IndiHome sekarang yang pakai fiber, dulu masih menggunakan kabel tembaga ya, kabel copper. Nah, itu dulu ada, saya lupa nama produknya apa di punyanya Telkom itu, Speedy. Nah, Speedy, kita ingat dulu banyak sekali istilahnya ADSL atau DSL lah, Digital Line Subscriber. Digital Subscriber Line, sorry, DSL. Dan ADSL ini biasanya ada servernya yang diletakkan di pihak provider atau Telkom, kemudian Anda akses dari rumah. Nah, teknologinya ini tentu saja menggunakan dial up, artinya Anda mendial ke arah remote server, kemudian ada challenge-nya atau ditanya username dan password, kalau oke, atau kalau tidak ada perbedaan dengan di database, Anda akan di-approve, kemudian Anda bisa menggunakan layanan-layanan yang di-provide oleh provider. Ya, biasanya sih cuma internet. Ada juga beberapa yang manfaatkan untuk email yang asalnya dari si ISP atau dari Telkom. Nah, DSL modemnya, atau kalau di rumah sekarang Anda punya modem router IndiHome, itu adalah kliennya. Kemudian nanti di server itu ada DSL AM ya. Ini sebagai penerima sinyal dari arah modem Anda, kemudian masuk ke PPPoE server. PPPoE server inilah nanti yang akan kita config, terus kita hubungkan dengan router yang akan kita jadikan PPPoE client. Nah, antara PPPoE server dan client ini sebenarnya ada semacam proses
proses inilah inisiasi yang mana dimulai dari klien kan. Kalau server pasti sudah disetting dan sudah disiapkan, nah, tinggal menunggu apakah klien yang dari DSL modem ini meminta layanan tersebut. Jadi servernya itu pasti disiapkan dulu, baru kemudian modemnya yang dial. Nah, biasanya si modem itu nanti akan memulai proses meminta layanan. Nanti akan ada paket seperti ini, PADI atau PPOA Active Discovery Initiation. Ini yang dikirimkan oleh si klien. Kemudian nanti server akan mengirimkan PADO atau PPOA Active Discovery Over. Dia akan menawarkan, kami punya layanan PPOA. Oke, begitu terima si klien tadi bilang, saya perlu layanan tersebut dengan paket PADR ya. Kemudian balasannya PADS session di oke. Di artinya kita bisa mulai sesi untuk penggunaan PPPoE service. Nah, itu untuk mulai dari inisiasi sampai dengan proses hampir penggunaan PPPoE service. Kalau misalkan Anda ingin mendisconnect atau memutuskan jaringan PPOE atau berhenti, maka kita bisa mengirimkan atau si klien bisa mengirimkan PADT, PPOE Active Discovery Terminate Package. Begitu itu dikirimkan, kemudian service untuk PPOE akan di cut atau dipotong atau di terminate lah istilah lainnya. Kita lihat detailnya, ini yang dari klien. Jadi klien ini akan mengirimkan PADI untuk mencari service atau layanan PPPoE atau mencari server PPPoE. Yang punya layanan PPPoE nanti akan memberikan respon atau jawaban terhadap request PADI dari si klien. Kalau kita lihat paket yang dikirimkan itu modelnya seperti yang ada dalam slide. Nah, ini di broadcast ke seluruh jaringan. Makanya tadi saya sebutkan di depan berada di layar kedua. Jadi yang terima ini pastinya di layar kedua ya, broadcast. Kalau kita lihat dalam Wireshark sebentar. Nah, ini protokol yang digunakan pada saat proses inisiasi. Nanti wujudnya itu kira-kira pasti ada perpindahan ya nanti. Nanti sessionnya bentuknya seperti ini. Jadi sessionnya seperti ini. Dari ini router RTA ini adalah klien, server A ini adalah server PPPoE. Dikirim pakai PADI. Yang pertama PADI yang di atas ini. Tipenya tadi kan broadcast ya. Destination-nya broadcast. Anda bisa lihat di sini broadcast FFFF. Kalau kita lihat lagi di sini PPOE-nya, nah ini code Active Discovery Initiation. Ini yang pertama kali dikirim. Jadi pada saat pertama kali dikirim modelnya mana PADI-nya? PADI. Nah, seperti ini. Di broadcast. Kalau broadcast berarti kan setiap node yang ada itu akan terima broadcast-an ini. Setiap node yang ada akan terima broadcast. Kita bisa lihat di sini dia nge-broadcast yang atas isinya paket PADI. Server yang memiliki layanan PPPoE akan merespon dengan paket balasan PADO. Jadi dibales, ini kebetulan
A punya, B punya. Kalau di sini ceritanya ada 2 buah server yang punya layanan PPPoE. Ceritanya ya. Jadi bisa aja dalam satu jaringan itu punya beberapa server PPoE dan dua-duanya bisa menjawab. Nah, ini padonya. Anda bisa lihat di sini. Active discovery offer. Jadi ini dibalas oleh si server, kami punya layanan PPPoE. Kemudian kembali ke klien, dia akan balas lagi PADR, dia minta layanan PPPoE dari si server. Server nanti membalas itu ya. Jadi ini diminta oleh si klien dengan PADR. Anda bisa lihat sini active discovery request kirimkan oleh si klien ke arah server. Nah, ini sudah unicast, paketnya sudah unicast, sudah one to one. Kemudian dibalas dengan PADS, patch. Dibalas dengan PADS di sini, patch. Dia bilang, si server bilang, oke, kita akan mulai sesi PPPPP. Jadi di sini siap melakukan proses PPPPP atau melakukan negosiasi di sini istilahnya. Nah, begitu sampai patch, ini mulai mengirimkan LCP negotiation. Ini juga bisa kita lihat di dalam Wireshark. LCP, nah, mulai dari sini ya. Ketika habis terima patch, kan tadi sudah terima patch, kita bisa lihat sudah keterima patch, maka berikutnya dia akan melakukan proses yang namanya PPP LCP negotiation. Dia akan kirim si klien kirim negosiasinya ini nanti sebentar, dia ngirim masih belum ada username dan password di sini. Yang awal cuman baru request configuration, kemudian dibalas oleh si router request configuration-nya juga. Ada opsi ini ada opsi yang lain. Mereka akan menggunakan challenge handshake authentication protocol. Jadi untuk memproses username dan passwordnya atau proses autentikasinya dengan menggunakan protokol CHAP ini, challenge handshake authentication protocol. Kemudian si klien ini setuju dan oke juga menggunakan challenge handshake application protocol, di sini disebutkan sudah. Nah, nanti si server akan men-challenge atau menanyakan identitas atau username dan password. Nah, username dan passwordmu apa? Itu akan ditanyakan. Nanti dibalas namanya. Di sini cuma dilihatkan namanya ya, tapi passwordnya itu di MD5-kan biasanya atau dirubah dalam bentuk hash. Namanya tapi kelihatan di situ, namanya kelihatan. Di sini juga kita bisa lihat di model sessionnya ini. Begitu challenge, ini challenge maksudnya ditanya username dan password, ada responnya. Responnya ngasih username dan password. Kalau dia username dan passwordnya ada di dalam database-nya, artinya memang benar si A dengan password XYZ misalkan, maka itu akan koneksinya akan sukses. Ini kemudian koneksinya dalam bentuk PPPoE. Tapi kalau misalkan nama dan username-nya tidak sesuai, nah itu
biasanya ada beberapa kali, 3 kali gitu, misalkan 3 kali nggak juga bisa sukses, nanti di terminate atau failure. Atau kalau misalkan Anda sudah selesai di sesi PPOE, Anda mau terminate, nanti biasanya ada satu lagi yang dikirimkan oleh si klien ke arah server, namanya ini ya, PADT. Jadi ini untuk menterminate session yang ada. Jadi di ujung session ini di terminate. Terminate-nya kita lihat, nah ini yang paling bawah ini, dari klien bilang ke server, saya mau sudahan koneksinya, atau mengirimkan aktif discovery terminate. Kalau terminate ya berarti udah selesai. Jadi sampai situ koneksinya selesai. Nah, tadi Anda bisa lihat isinya paket size negotiation. Ada 14 byte untuk Ethernet, 2 byte PPP, dan seterusnya yang tadi. Nah, ini paketnya. Oke, kalau kita susun di situ, mulai dari Ethernet, PPP, PPPoE, ini saya perlihatkan aja biar enak lihatnya. Ethernet, PPP, PPPoE, nah, kemudian di belakangnya PPP Link Control Protocol. Jadi kita bisa lihat sesuai dengan yang ada di depan ini. Ini termination tadi, kalau kita sudah mau sudahan, dikirim oleh si klien ke arah server. Oke, berikutnya kita coba konfigurasi. Konfigurasi dari PPPoE server dan PPPoE klien. Di sini saya pakai topologi yang sederhana saja, 2 buah router, satu router saya jadikan klien, satu router dijadikan server. Di sini untuk router servernya R2, saya ganti aja nih. Sysname. Oke. Untuk lab ini sebenarnya Anda bisa lihat di dalam e-learning kita, itu ada file tentang lab. Anda tinggal ikuti saja sebenarnya instruksinya, dan kalau mau dimodifikasi juga bisa, maksudnya nggak perlu sekomplit ini. Anda mau cari PPPoE, nah itu di situ. Nah ini komplitnya kalau kita mau pakai, tapi kalau misalkan Anda create yang lebih sederhana seperti punya saya itu juga boleh. Jadi di lab ini cukup lengkap ya ininya. Perintah-perintah dan topologinya cukup kompleks lah, lengkap ibaratnya. Kalau Anda mau bikin yang lebih sederhana itu bisa seperti yang saya create ini, yang sederhananya saja.
Pertama yang perlu kita lakukan kalau untuk men-set PPOS server, bikin IP pool dulu. Kemudian IP pool 1, oke. Oh, itu sudah ada IP pool-nya ternyata. Nah, itu IP pool-nya seperti itu. Anda bisa create dengan perintah saya ini aja ya, saya hilangkan aja dulu. Atau saya buat baru aja, ini tadi kayaknya sudah saya sempat setting. Nah, saya delete saja. Yes. Taruh 2 buah router di situ. Ini kita kasih nama PPPoE client. Kemudian yang ini kita kasih nama PPPoE server. Kemudian tarik auto saja. Dari gigabit Ethernet 0 ke gigabit Ethernet 0. Sudah. Kemudian dinyalakan. Kita setting dari servernya dulu, tunggu sambil nunggu nyala ya. Jadi topologinya itu seperti ini, yang ininya aja RTA, RTB ini yang kita ambil, yang ini klien, yang ini server. Kita nggak pakai hostnya karena kita mau ngetes servisnya jalan atau enggak, sudah itu aja. Ditunggu, kadang memang agak lama ya, baru loadingnya selesai. Orang klien sudah duluan malahan.
Kok lama ini? Kita tunggu sebentar lagi ya untuk PPW servernya jalan. Routernya maksudnya ini belum dikonfig sama sekali. Kita balik aja sementara itu nunggu. Daripada kita nunggu itu, mending kita config client-nya. Ini untuk proses awal di client. Sebentar, saya matikan dulu ya itu. Pertama kita set dia rule-nya dulu. Kemudian kalau sudah ini bisa keluar, kemudian masuk ke interface dialer. Kemudian, nah ini nanti kita harus samakan nama usernya dengan yang ada di server. Ini seolah-olah kita anggap aja sudah bikin server, atau nanti di server kita setting untuk nama usernya adalah user 1. Kemudian daerah grupnya grup 1. Dialer bundle-nya juga 1. Kemudian untuk metode username dan password ini di challenge atau ditanyakan dengan menggunakan CHP. Kemudian passwordnya oh sorry, mohon maaf. Yang tadi user 1 tadi adalah grupnya ya. Nama usernya Huawei 1, kemudian untuk passwordnya kita encrypt dengan menggunakan chipper. Passwordnya kita kasih Huawei 123. Kemudian untuk idle, maksudnya kalau nggak ada aktivitas nanti dia di disconnect sebanyak 300 milisecond. Kemudian untuk IP-nya ini. Oke, setelah itu bisa kita quit. Nah ini kan kita baru bikin profil dial up-nya ya, profil dial up-nya. Kemudian kan kita belum menempelkan ini ke Ethernet ataupun ke gigabit Ethernet. Nah ini kan kita pakai gigabit Ethernet 0 ya di PPW client ini. Kita tempelkan ke gigabit Ethernet 00, interface gigabit 000. Sudah, kemudian kita tempelkan PPP OE client. Dial bundle-nya tadi nomor 1. Oke, sudah kita tempelkan. Kemudian anggaplah kita ada routingnya ya, route static 0000 0000. Oke, nah ini kita sudah selesai mengkonfigurasi klien. Kalau kita mau lihat, tapi ini belum belum
belum ada servernya. Jadi kita lihat nanti mungkin statusnya masih idle atau down. Display PPP, oke, client summary. Kok nggak mau? Session summary, oke. Masih pagi dia, jadi dia akan masih nyari ya, masih mencari ada nggak sih PPOA server. Nah, jadi dia masih nge-broadcast karena servernya belum jadi. Servernya kok, oh sudah. Sys enter, oh sorry, ada yang lupa. With Windows TM sysname POA server. Oke, kita sudah masuk ke server. Sekarang kita bisa konfigurasi servernya. Konfigurasi servernya tadi kita bikin IP pool dulu. IP pool, nama poolnya 1, IP pool 1. Oke, itu udah. Kemudian kita kasih networknya. Kalau Anda ikuti yang di petunjuk dalam lab handout dari Huawei itu pakai IP-nya sekian ya. Satu 192.168.4.111.0 emasnya 255.255.255.0 atau /24. Kemudian kita kasih gateway. Gateway-nya paling pojok dari 119.84.111.254 karena /24 kita ambil paling pojok untuk gateway. Ini sudah. Kemudian kita bisa bikin interface virtual yang akan kita tempelkan sebagai PPOE servernya nanti. Sebagai interface di PPOE server. Virtual template. Satu, gitu ya. Oke, itu sudah. PPP authentication mode jalan handshake application protocol authentication protocol, sorry. Kemudian IP address-nya kita tempelkan IP at 192.168.111.254. Ini yang jadi gateway-nya 255.255.255.0. Kita coba pakai emas aja ya, 24 gitu. Nah, oke. Bisa pakai 255.255.255.0 atau pakai netmas 24. Remote address pool, nama poolnya pool 1. Kita sudah bikin virtual interface buat terima dial in atau terima dial dari PPW client. Sekarang kita tempelkan ke mana itu? Interface-nya gigabit 000. Oke. Tempelkan ke situ. Interface gigabit 000. Oke. Kemudian PPP OE server di bind, ditempelkan bind virtual template 1.
Sudah, ini sudah kita tempelkan. Kemudian untuk proses autentikasi kita bisa menggunakan AAA-nya ya, triple A, AAA, lokal, user. Tadi kita kasih nama usernya Huawei ya, kayaknya Huawei 1 ya. Sebentar, biar nggak salah. Nah ini Huawei 1. Aduh, mana tadi ya? Oh ini. Oke. Huawei 1. Passwordnya dikenakan chipper, dikenakan kriptografi. Huawei 123. Enter. Oke, sudah jadi. Kemudian kita definisikan service yang mau dikenakan ke user. Lokal, user, Huawei 1, service type, PPP. Enter. Kemudian ini sudah. Kalau sudah kita bisa cek tadi kita kalau di klien kan pakai PPPoE klien. Nah, di sini display PPPoE server session all. Nah, itu ada. Kalau dia memperlihatkan ada satu virtual interface yang up seperti ini, berarti PPoE server kita sudah menjawab kliennya. Jadi tadi kan klien terakhir masih padi, ya. Masih padi karena nggak ada servernya. Jadi dia cuma broadcast saja cari layanan server. Nah ini kita cek kembali. Sysview, display, PPP, OE, client, session, summary. Sebentar, nah, itu sudah up step. Nah, sampai di sini kita sudah selesai membuat client dan server dari PPPoE. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk PPPoE? Ada yang mau tanya? Stepnya sebenarnya bisa kita lihat. Jadi kalau Anda mau lihat stepnya, yang dari perubahan dari padi sampai dengan terakhir, Anda bisa lihat di sini sebenarnya, di capture aja, nanti pakai Wireshark. Ini nanti hasilnya dalam bentuk capture-annya Wireshark ya. Anda bisa capture. Nanti selama proses inisiasi sampai dengan koneksi PPoE-nya tercapai, itu nanti bisa dilihat di dalam paket-paket yang di capture oleh si Wireshark-nya ini. Jadi Anda bisa sambil di setting, sambil dinyalakan, sambil dicek. Nah ini Anda bisa lihat yang digunakan protokolnya adalah PPP. Jadi protokolnya sudah jalan. Coba coba kita ping deh. Kita pakai PPP client tapi kita nge-ping ke servernya. Ping tadi IP-nya berapa itu? IP yang digunakan tadi untuk gateway 119.84.11254. Nah, itu nanti Anda lihat ini kan ke capture nih pasti ping. Coba di stop.
Nah, ini. Kalau Anda mau nyoba ini, coba aja di disconnect ya. Pakai cara kasar nih, dipotong kabelnya. Nah, ini Wireshark-nya biarin aja di situ, capture tetap. Nggak mau dia, harusnya tadi sambil setting ya dinyalakan. Jadi sambil setting Anda nyalakan, nah itu Anda capture dari sini misalkan gigabit 00 ke gigabit 00 sambil di capture gini. Nah, Anda bisa lihat nanti, nah ini mulai dari padi padonya segala macam nanti kelihatan di sini. Jadi sambil pas pada saat tadi nyeting ini di capture sudah dari awal. Nanti kelihatan yang tadi Wireshark yang seperti ini tadi akan kelihatan mulai dari sesi awal, padi, pado, PADR, PADS itu nanti akan terlihat. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk PPPoE? Ada yang mau tanya? Halo, halo. Adakah orangnya ini? Ada Pak, ada Pak. Orangnya ada Pak. Ada Pak. Kita lanjut dengan NAT ya. Kita lanjutkan ke NAT. Nah, NAT ini dipakai karena adanya keterbatasan di IP versi 4, di mana untuk terkoneksi dengan internet itu kita perlu IP public. Sedangkan jumlah IP public itu kan juga nggak banyak. Dan yang justru banyak connect ke internet sekarang adalah jaringan private atau jaringan lokal atau jaringan dalam sebuah LAN. Nah, kalau kita connect ke internet, maka kita perlu IP public. IP public itu tidak harus semua device di jaringan lokal dikasih IP public. Kita bisa meminjam istilahnya IP public yang ada di router gateway internet kita yang akan digunakan untuk connect ke internet. Nah, proses peminjaman atau proses translasi perubahan dari IP lokal ke IP public inilah menggunakan network address translation. Prosesnya nanti akan ditukar oleh si gateway. Ketika paket itu menuju ke internet, paket itu akan diganti IP address-nya dengan menggunakan IP public. Nah, NAT ini ada di layer ketiga. Kalau tadi kita belajar PPPoE ada layer kedua, NAT ini ada di layer ketiga. Ada beberapa bentuk network address translation. Nanti kita lihat ada 3 jenis yang bisa kita implementasikan di device-nya Huawei. Ketiganya sebenarnya sama, yaitu menukar, ada 4 nih, ada 4 nanti, termasuk ke yang ke internal, ke jaringan lokal kita. Kesemuanya ini tugasnya yang menukar tadi ya, menukar IP lokal ke IP public, kalau kita mau pergi ke internet, atau kalau dari internet mau masuk ke jaringan kita, kita menukar IP public yang dari internet dengan IP lokal. Nanti di akhir mungkin kita bisa demo 1 atau 2 inilah
1 atau 2 skema NAT. Sebenarnya sama aja sih bentuk-bentuknya, tapi nanti kita akan lihat lah perbedaannya di mana sih kalau settingnya kurang lebih. Nah, tadi saya sudah sampaikan sedikit tugasnya NAT ini merubah IP public ke IP private dan sebaliknya dari private ke public. Tergantung jenis NAT nanti yang mau kita pakai. Nah, hal ini dipakai karena IP versi 4 ini publiknya ya, IP versi 4 yang untuk publik semakin kesini itu semakin langka atau beberapa malah sudah nol, nggak ada lagi di internet. Bukan nggak ada lagi di internet, tapi nggak ada lagi di daftar RIR. Kalau kita buka list atau daftar RIR IP 4-nya, saya lihatkan aja. Nah, Anda lihat di situ IP 4 publik, yang tersisa cuman ini ya, di 3 RIR ini, di Afrika, Asia Pasifik, termasuk Indonesia ini. Tapi ingat, di Asia Pasifik ini ada 3 negara dengan jumlah penduduk besar, ada Cina, Indonesia, dan India. Ini nggak lama umurnya, paling tahun depan sudah habis. Kemudian di Amerika Latin juga masih ada, tapi sedikit. Ya. Ini kebetulan aja kemarin ini sempat nol ini. Jadi kita bisa lihat di situ IP 4 sudah hampir habis, depletion ya istilahnya. Sehingga mekanisme NAT ini bisa dipakai untuk solusi sementara, cuma sementara. Solusi permanennya apa? Pindah ke IP versi 6. Nah, biasanya kita mendefinisikan NAT ini dengan insight dan global. Insight itu ke LAN, global itu ke internet. Jadi kalau ada yang menggunakan istilah insight, lokal, itu ngacunya ke private network atau ke private address. Global itu ngacunya ke internet, atau istilah lainnya, atau alamatnya biasa pakai alamat publik. Jadi membedakannya seperti itu. Translation dilakukan untuk menjembatani antara insight dan global tadi. Jadi NAT ini dipakai untuk jembatan. Ada yang dengan menggunakan static NAT atau one-to-one NAT istilah lainnya. Jadi kita mentranslasikan satu alamat ke satu alamat, atau satu alamat publik ke satu alamat private dan sebaliknya. Kalau misalkan satu alamat private ke satu alamat publik. Jadi NAT-nya satu-satu. Seperti ini sebenarnya prosesnya jadi lebih cepat karena kita proses NAT-nya udah jelas. IP mana mau dinatkan ke IP mana. Tapi repot adminnya setiap kali nambah IP publik baru, maka si admin harus mendefinisikan begitu seterusnya. Nah, ini nggak cocok kalau misalkan jaringan yang dihandle cukup banyak. Biasanya yang digunakan adalah dynamic NAT. Nah, dynamic NAT ini kita bisa bikin research pool untuk alamat publiknya. Ini yang saya highlight sekarang. Jadi ini dimasukkan dalam pool. Kemudian ini kita bisa pakai rame-rame ya. Jadi kalau Anda punya beberapa IP publik, maka masukkan ke dalam pool. Ini akan kita gunakan pada saat proses NAT. Jadi bisa gantian, bisa 11, bisa 12. Nah, ini kan bisa dilihat di sini. Bisa 11, bisa 12 ketika kita mau connect ke arah internet. Jadi bukan cuma satu IP address aja, jadi bisa banyak. Ininya juga bisa banyak. Nah, kemudian kita juga bisa dengan menggunakan port. Jadi kita bisa menggunakan, ada tambahan port di belakangnya.
Ini kalau pas kebetulan kita menggunakan IP public yang sama buat keluar. Jadi dibedakannya dengan menggunakan port. Nah, ini contoh yang pertama 192.168.1.1 pakai port 25. Begitu dia masuk ke router. Kemudian begitu dia keluar, kasih warna aja. Yang ini begitu dia masuk ke dalam router, pakainya ini ya. Begitu dia keluar router ke arah sana, begitu dia keluar maka dia pakai yang ini. Kemudian yang berikutnya, paket berikutnya datang, saya kasih warna biru, datang ke router pakai IP 192.168.1.2, portnya 10.28, masuk ke dalam router. Begitu keluar, dia kebetulan pakai IP-nya juga sama. IP-nya sama, IP NAT-nya sama, cuma yang dibedakan adalah portnya. Nah, Anda bisa lihat yang atas dengan yang di bawah, yang beda cuma port. Nah, ini menggunakan port number untuk memisahkan alamat publik yang digunakan kebetulan sama. Jadi satu-satunya identifier yang dipakai adalah port number-nya atau nomor portnya. Kemudian yang berikutnya ada fitur isi IP. Isi IP ini sama NAT juga. Jadi ini hanya ada satu public IP public digunakan untuk keluar ke internet ya. Jadi ini IP publiknya. Hanya ada satu. Tekniknya sama dengan yang tadi. Tekniknya sama dengan yang tadi dengan menggunakan port. Anda bisa lihat di sini portnya beda ya. Di portnya beda. Ini port yang dipakai buat masuk ke dalam router. Kemudian begitu keluar, portnya beda-beda. IP-nya sama tapi portnya beda-beda. Sesuai dengan. Jadi kalau yang isi IP, jaringan lokalnya itu bisa punya IP yang banyak dengan port yang banyak. Tapi untuk jaringan keluar atau globalnya itu IP-nya cuma satu, tapi portnya yang banyak. Beda dengan yang ini tadi ya, yang network address port translation tadi. IP lokalnya itu bisa banyak, portnya juga bisa banyak, dan IP out-nya atau globalnya itu portnya banyak, kemudian IP-nya ini, IP-nya juga bisa banyak ya, IP yang dipakai untuk translation dari private ke public itu juga bisa banyak. Kira-kira bedanya di situlah. Kemudian untuk server internal kita juga bisa mentranslasikan kalau kita terima paket atau akses dari arah luar dengan menggunakan IP public. Ini kan pakai IP public nih ceritanya. Ada yang mengakses web server lokal kita dengan IP public. Begitu sampai di router, ini nanti akan dirubah. Karena apa? Karena servernya nggak dikasih IP public ya, dikasihnya IP lokal. Nah ini perlu dirubah. Yang merubah siapa yang merubah juga NAT. Jadi begitu masuk, dirubah ke dalam bentuk IP lokal, baru ini bisa mengakses server. Di sini bukan hanya IP yang juga ditranslasikan atau dipasangkan, port juga termasuk. Jadi port juga termasuk. Nah kita coba lab-nya ya. Lab-nya mudah-mudahan bisa lebih cepat, tadi lumayan lambat.
Kita bikin topologi baru saja. No. Oke, sudah clear. Sama kita perlu 2 buah router. Atau kalau mau, nggak usah router deh. Kita ikutin kayak di dalam slide aja seperti ini. Routernya sebentar, saya matikan dulu mumpung dia mati. Setting. Kita cari interface-nya. Kan pakai serial tuh ya, kita ikutin aja kayak di topologi. Baru dinyalakan. Routernya pakai serial ya. Kita ngambil yang ini aja. Topologi ini aja akan kita ambil. Ini serial. Oke, sudah. Kita hubungkan serialnya dari router. Serial 1010. Ya, anggaplah ini ya. Serial ke serial. Oke, kita tunggu. Nanti modelnya seperti ini. Tadi yang menghadap ke cloud tadi serial 20. Saya pindah aja ini biar nggak ketutupan. Oke. Interface serial 200. Kemudian IP address 200 10 10 1 24 255 25. Boleh pakai gini, boleh pakai 255 255 255 0. Nah, kalau statik itu di NAT kita pakai yang NAT statik dulu.
static global 200 10 10 5 inside. Tadi ingat ya, inside itu berarti ada di LAN kita 192 108 11. Nah, gitu aja cara ngasih NAT-nya, gampang. Nah, ini kalau misalkan nanti Anda mau hubungkan dengan host misalkan, taruh host 1. Ini contoh aja ya. Anda mungkin bisa bikin yang lebih kompleks. Super dari Ethernet ke gigabit 0001. Saya nyalakan dulu. Pack. Nah, nanti untuk di gigabit Ethernet-nya interface gigabit 001. Anggaplah IP yang host tadi PC1 itu adalah 192.168.1.1 ya. Ini tinggal Anda kasih IP sebagai gateway-nya, IP address 192.168.1.254.24. Berarti yang di sini Anda harus kasih misalkan ini host A 192.168.1.1.255.255.255 gateway-nya 192.168.1.254. Apply. Kita lihat pakai komen. Oke, nah sekarang kita verifikasi NAT-nya sudah terbentuk atau belum. Di sini display NAT static. Ya, kita tinggal cek. Kita samakan dengan ini, sama enggak? Itu ya. Oke. Ini sudah untuk NAT static. Yang berikutnya dynamic NAT configuration. Nah, ini kita bikin pool dulu. Kita bikin pool atau grup lah istilahnya. Kita pakai yang ini aja, kita jadikan contoh lagi. Interface, serial, saya matikan dulu ya. Nah ini saya kasih parameter undo saja depannya. Display this. Oke, sudah nggak ada. Sudah hilang NAT statiknya. Kalau tadi kita kasih mana ya NAT statik. Nah itu kan muncul. Nah kalau mau dihilangkan pakai undo. Cek lagi. Oke, sudah nggak ada. Kita buat NAT address group. Ada 15 IP berarti ya, IP public yang bisa kita pakai dalam bentuk grup. Kemudian kita bikin access list. Rule 5, permit search 192.168.1.0.
0000255. Kita mau ngasih satu subnet di 192.168.10/24 itu dalam ACL. Kemudian interface serialnya tadi serial 200. Kemudian NAT outbound. Nah, kalau tadi kan Anda lihatnya apa ya, insight ya. Ini dia pakai kata-kata outbound. Sudah, itu artinya kita sudah selesai bikin NAT configuration. Kita cek dengan display NAT address group 1. Kita akan lihat ininya apa, grup NAT-nya, kemudian display NAT outbound. Kita bisa ngecek, munculnya nanti seperti ini. NAT-nya sudah jadi. Kemudian isi IP, ini kalau ujian di Huawei sering keluar ujian prakteknya. Di ujian tertulisnya juga sering keluar isi IP. Ini kita buang dulu. Di mana tadi ya? Di serial ya. NAT-nya tadi di serial. Interface serial 00200. Nah, itu ada NAT-nya, itu yang kita buang. Undo. Kemudian kita buang juga, sebentar, bisa langsung kayaknya, coba ya, kita langsung aja. NAT outbound 2000. Oh, mau, langsung aja mau. Ini kita mau lihat display NAT outbound. Nah, itu udah, Anda bisa lihat bedanya yang pakai IC IP dengan yang dynamic ya. Ini yang tadi kita pakai dynamic. Yang ini pakai IC IP. Kalau IC IP langsung di sini menuju ke IP-nya. Kalau yang ini pakai grup ya, dia grup. Nah, ini bisa dilihat di sini pakainya IC IP kalau IP. Ini Anda lihat di sini pakainya IC IP. Nah, ini kalau ada server lokal kita, misalkan seperti itu, kita coba aja sekalian. Yang ke arah lokal gigabit Ethernet 0001, interface gigabit Ethernet 001. IP address-nya tadi ada sudah ya? Display this. Oke, sudah ada IP address-nya 192.168.1.254. Kemudian karena dia terima paket internet dari interface serial, kita masuk interface serial 200.
Di sini kita tinggal tambahkan IP-nya sudah ya, 10.10.124. Ada NAT-nya di situ. Itu NAT untuk keluar, nggak masalah. Kita tambahin untuk masuk NAT server di luar ya. NAT server protokol TCP global, akses dari luar maksudnya 200.10.10.5 www site. ini portnya, IP lokal yang mau kita tuju dari luar, maksudnya dari internet, dari cloud-nya ini ke arah dalam, ke PC1 itu IP-nya 192.168.1.1, kemudian seolah di dalam ada ini ya web servernya, anggap aja seperti itu. Ada yang salah, di manakah itu? Coba NAT. Oh, di sini, sorry ya. NAT server protokol TCP global 200.10.10.5 www insight 192.168.11.80.80. Oke. Jadi kalau di slide-nya salah ya. Slide-nya kalau Anda lihat bukan di sini ya. Bukan di global tapi masuk ke dalam interface settingnya, harus masuk ke lewat sini. Lewat serialnya. Kebetulan serialnya yang punya saya serial 2. Jadi interface saya di serial 2 yang connect dari cloud ini ke arah router A kemudian ke PC1. Untuk ngeceknya display NAT server. Oke. Display NAT server. Nah, itu sudah terlihat di serial 20 ada global IP-nya 210.10.5. Servisnya pakai www atau HTML, dimasukkan atau di redirect istilahnya, istilah lainnya redirect ke IP 192.168.1.1 di port 8080. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira seperti itu ya untuk NAT. Ya, kalau ada yang mau bikin DMZ, tadi itu DMZ ya, server di DMZ. Server yang kita izinkan untuk diakses dari luar, seperti website perusahaan, email, nah itu. Atau kalau Anda punya layanan download dokumen, itu juga bisa kita masukkan ke dalam DMZ. Itu kira-kira fungsi dari NAT. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, halo. Ada yang mau ditanyakan untuk NAT?
Kalau tidak ada, saya anggap cukup untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.